Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Satriana, NPM 2153053005 dari kelas 1D Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas resume video pramuka tentang pramuka siaga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Materi yang pertama yaitu mengenai kenapa sih dalam pramuka bisa disebut dengan istilah siaga, yaitu karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Disebut pramuka siaga karena pada saat itu Indonesia harus siap siaga untuk dirinya sendiri dalam mencapai kemerdekaan. Umur berapa saja bisa disebut dengan pramuka siaga? Disebut pramuka siaga ini sendiri dimulai pada umur 7 hingga 10 tahun. Adapun satuan-satuan dalam pramuka siaga yaitu yang pertama barung. Barung ialah satuan terkecil pada pramuka siaga. Barung ini diketuai oleh ketua barung dengan beranggotakan 5-10 orang. Yang kedua yaitu perindukan. Perindukan merupakan kumpulan dari satuan-satuan dari beberapa barung. Perindukan ini dipimpin oleh sulung. Kode kehormatan pramuka siaga yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Dwi Satya atau janji pramuka yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengikuti tata krama keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dan yang kedua yaitu Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga yang berbunyi, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Untuk mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum, para anggota pramuka siaga harus mengisi SKU, syarat kecakapan umum, yaitu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka siaga untuk mendapatkan TKU. Dalam mengisi SKU ini terdapat 3 tingkatan dalam pramuka siaga. Yang pertama yaitu siaga mula. Siaga mula ini merupakan tingkatan pertama dalam syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga. Siaga mula ini sendiri diibaratkan sebagai aturan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan akan menjadi dasar yang kuat bagi peserta didik ke depannya. Siaga mula ini juga bermakna anggota siaga mula atau awal. Yang kedua yaitu siaga bantu. Siaga bantu ini merupakan tingkatan kedua dalam syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga, setelah siaga mula dan sebelum siaga tata. Makna siaga bantu ini yaitu bahwa anggota pramuka siaga sudah dapat membantu. Dan yang ketiga yaitu siaga tata. Siaga tata ini merupakan tingkatan ketiga dalam syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga, setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan siaga tata dapat meneruskan ke pramuka garuda. Siaga tata ini juga bermakna bahwa para anggota pramuka siaga sudah dapat membantu dan menata. Adapun beberapa macam upacara di perindukan siaga meliputi yang pertama, upacara pembukaan latihan, yang kedua, upacara penutupan latihan, yang ketiga, upacara pelantikan, yang keempat, upacara pemberian tanda kecakapan khusus atau tanda kecakapan umum. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Upacara pembukaan latihan perindukan siaga ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota pramuka. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk menjadi pemimpin upacara. Yang ketiga yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima yaitu pembina upacara sebagai pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara.
para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang keenam yaitu pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang ketujuh, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan yaitu pembina upacara membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang kesepuluh yaitu pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11 yaitu pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12 yaitu pemimpin upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang selanjutnya yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Dan selanjutnya upacara penutupan latihan perindukan siaga. Upacara penutupan latihan perindukan siaga ini yaitu yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga yaitu pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Selanjutnya para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. Yang keempat yaitu pemimpin upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih kemudian membawanya keluar dari tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai ke pintu upacara. Yang selanjutnya yaitu pemimpin upacara mengulang dan meletakkan kembali bendera di tempat yang telah ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Selanjutnya, pemberian pengumuman atau pesan upacara. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan, anggota perindukan diminta kepada pembina untuk mengundurkan diri dan bersalaman untuk pulang. Sekian resum video mengenai Pramuka Siaga dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.